Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7214 sampai bab 7215. Cara kedua, Ye Chen bergumam dan berkata dengan serius. Cara kedua adalah menemukan seseorang dengan kemampuan yang cukup untuk sepenuhnya menghalangi pihak lain dan memaksa mereka untuk menarik bunga gelap. Tawana mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tak berdaya, "Tuan Ye, saya khawatir sangat sulit menemukan seseorang yang dapat menghalangi mereka. Bahkan jika Anda dapat menemukan mereka, kita masih tidak bisa terlibat dengan mereka, dan itu hanya hal yang baik bahwa mereka tidak membantu kita, jadi semakin tidak mungkin mereka akan membantu saya." Sambil berkata demikian, dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda ingin saya mencari cara untuk menghubungi pemenang itu di Amerika Serikat? Untuk melihat apakah dengan menunjukkan niat baik kepadanya, saya bisa mendapatkan bantuannya?" Ye Chen berkata, tidak masalah untuk menunjukkan niat baik kepadanya, tetapi akan canggung untuk menunjukkan niat baik kepadanya saat ini. Pertama, jika Anda menghubunginya dan menunjukkan niat baik kepadanya saat ini, itu hanya akan membuatnya merasa bahwa Anda memanfaatkannya untuk keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Kedua, dia belum sepenuhnya menyadari perubahan itu, dan pencegahannya belum mencapai tingkat kekuatan yang memadai. Jadi, jika dia turun tangan untuk mencegahnya sekarang, pihak lain mungkin tidak akan benar-benar mempercayainya. Mengatakan hal itu, Ye Chen menambahkan, terlebih lagi, dalam situasi ini Anda menunjukkan niat baik kepadanya, pada kenyataannya, itu sama saja dengan membelot kepadanya, sebagai imbalan atas perlindungannya kepada Anda. Di Tiongkok kami, ini akan menjadi perebutan peluang. Dia seorang pengusaha, perebutan peluang pada saat seperti ini, harganya tidak akan kecil. Tawana bertanya kepadanya dengan bingung, "Tuan Ye, bolehkah saya bertanya apa itu promosi?" Ye Chen berkata, "Surat kesetiaan adalah saat kau berpaling dari satu kubu dan siap bergabung dengan kubu lain. Agar kubu lain merasa nyaman denganmu dan membuktikan bahwa kau tidak akan kembali ke kubu sebelumnya, kau harus melakukan sesuatu untuk benar-benar memutuskan hubunganmu dengan kubu sebelumnya. Jika kau ingin bergabung dengan geng bandit, kau harus melakukan pelanggaran berat terlebih dahulu. Jika kau ingin bergabung dengan kubu musuh, kau harus memenggal kepala mantan rekanmu terlebih dahulu. Jika kau ingin disalahkan atas kejahatanmu, kau harus mengkhianati kaki tanganmu terlebih dahulu. Jika kau mencari perlindungan padanya sekarang, kemungkinan besar dia akan memintamu untuk menunjukkan kesetiaanmu padanya di semua media sosial. Ratusan juta pengikutmu akan menjadi saksi langsung." Tawana menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, "Jika memang tidak ada cara lain, aku bisa melakukannya." Ye Chen melambaikan tangannya, "Aku memang menyarankan agar kau berpindah kubu, tetapi aku tidak menyarankan agar kau berpindah dengan cara yang begitu langsung dan datar. Melakukan belokan tajam dalam situasi yang sangat cepat akan membuat semua orang yang mengikutimu berkedip, dan bahkan menyebabkan terguling, dan begitu mereka merasa terluka, mereka akan menodai keperawananmu atau bahkan mengubah warna kulitmu menjadi hitam, dan mungkin hinaan dan tuduhan terhadapmu di internet akan memenuhi langit dalam semalam. Itulah sebabnya aku menyarankan kepadamu, sebelumnya agar kau menggunakan siklus setidaknya 10 konser untuk perlahan-lahan menyadari perubahan ini, sehingga tidak akan berdampak pada jalur perbintanganmu." Tawana juga tahu betapa seriusnya masalah yang dikatakan Ye Chen, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan. Bunga hitam bernilai $1 miliar tergantung di sana, bahkan jika dia selamat dari pembunuhan malam ini, akan ada lebih banyak pembunuhan di masa depan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meneteskan 2 baris air mata panas, dan berkata tanpa daya, "Selain dia, aku benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menyelesaikan masalah ini." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Masalahnya memang rumit,
tapi tidak seburuk itu sampai kau menangis. Aku bisa membantumu mencari temanku di Amerika. Temanku itu punya sedikit kekuatan di Amerika. Tidak peduli siapa yang menaruh bunga rahasia itu, aku akan menyuruhnya mencari orang ini dan memaksa pihak lain untuk membatalkan bunga rahasia itu. Setelah bunga rahasia itu dibatalkan, kau akan bisa meninggalkan tempat ini. Tawana tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Ye, orang-orang itu. Latar belakang orang-orang itu sangat kuat. Semua orang memiliki perlindungan dari kaum plutokrat besar di belakang mereka, bahkan jika itu adalah pemenang Amerika, sulit untuk menciptakan pencegah yang cukup kuat terhadap mereka. Teman Anda dapat menekan orang-orang ini? Perkataan Ye Chen bahwa temannya memiliki sedikit kekuatan di Amerika memang agak merendahkan hati, dan itu juga mengacaukan hati Tawana. Pada saat ini, Ye Chen tertawa, para plutokrat juga terbagi berdasarkan ukuran, beberapa plutokrat hanya memiliki sedikit pengaruh di area lokal, dan tidak baik ketika mereka berada di luar area lokal, dan beberapa plutokrat bahkan tidak baik di area lokal. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Mengatakan itu, Ye Chen juga sengaja melirik Mitsui Liangtaka dengan cahaya senjanya. Kata-kata ini sebenarnya dimaksudkan untuk didengarnya. Bagaimana mungkin Mitsui Liang Xiao tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Ye Chen, meskipun dia adalah tangan keluarga Mitsui, tetapi dia bahkan tidak dapat menekan organisasi triad seperti Yamaguchi Gumi, jadi itu memang agak memalukan. Melihat wajah tuanya yang malu-malu memerah, Ye Chen tidak terus menyerangnya, tetapi malah berkata kepada Tawana, tetapi temanku ini masih memiliki beberapa kemampuan di AS, aku yakin masalah ini tidak ada artinya baginya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon adik lelakinya yang setia, pewaris tetap keluarga Rothschild, Steve Rothschild, yang berada jauh di Amerika Serikat. Hari-hari terakhir Steve Rothschild menyenangkan, tahta putra mahkota duduk kokoh, dan terakhir kali dia datang ke Tiongkok, dia semakin dekat dengan Ye Chen, dan sekarang dia berpuas diri setiap hari, hanya menunggu orang tua itu turun tahta suatu hari nanti. Saat ini, di Amerika Serikat masih pagi. Dia juga baru saja bangun. Dia menikmati makan siang yang mewah dengan mata mengantuk. Ketika menerima panggilan telepon dari Ye Chen, seluruh orang itu langsung bersemangat. Suaranya penuh kegembiraan dan dia berkata dengan hormat, Tuan Ye, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya? Ye Chen berkata, Steve, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu, aku tidak tahu apakah itu cocok untukmu. Aduh, kata Steve acuh tak acuh, Tuan Ye, hubungan kita berdua, kalau ada apa-apa, katakan saja padaku. Tapi apapun yang bisa kulakukan, aku pasti akan melakukannya untukmu. Bahkan jika itu di luar kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Ye Chen berkata samar-samar, pihak Amerika Serikat Anda memiliki seseorang di jaringan bawah tanah, di bawah bunga gelap senilai $1 miliar untuk kehidupan Tawana Sweat, saya kira untuk membeli pembunuhnya, kemungkinan dengan periode waktu sebelumnya lebih terkenal bahwa pulau itu memiliki hubungan, mereka adalah plutokrat. Anda keluarga Rothschild lebih plutokrat di antara para plutokrat? Saya percaya Anda harus memiliki pemahaman penuh tentang mereka, bukan? Awalnya, pihak Ye Chen, yaitu Mitsui Ryo Takashi dan Tawana, mendengar Ye Chen memanggil seseorang dengan nama Steve, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Lagi pula, nama Steve di Amerika Serikat juga dianggap langka. Jika dibandingkan dengan nama orang Tionghoa, ada yang disebut Wei tertentu, Tao tertentu, dan Wave tertentu. Semuanya hampir sama. Tetapi ketika mereka mendengar Ye Chen menyebutkan bahwa pihak lain berasal dari keluarga Rothschild, keduanya merasa terkejut dalam hati. Jika itu adalah Steve dari keluarga Rothschild, maka seharusnya orang kedua yang memegang komando dan pewaris masa depan keluarga Rothschild, yaitu Steve Rothschild. Keduanya tidak dapat mengerti mengapa orang Tiongkok yang kurang dikenal seperti Ye Chen memiliki lingkaran sosial yang menyimpang. Fei Kexin menyapanya dengan hormat, bahkan Steve pun meneleponnya untuk memanggil namanya.
Ini benar-benar sedikit di luar jangkauan kognitif. Pada saat ini, Steve di ujung telepon lainnya, mendengarkan Ye Chen menyebutkan tentang pulau itu, bergegas untuk memutus sambungan. "Tuan Ye, Anda mengatakan bahwa saya mungkin pernah mendengar tentang pulau itu, tetapi saya ingin mengklarifikasi satu hal dengan Anda. Keluarga Rothschild kami tidak pernah melakukan hal-hal curang seperti ini, dan tidak pernah bermain dengan orang-orang itu. Mereka bermain terlalu kotor. Di pulau yang rusak itu, dia mengundang saya untuk pergi. Saya bahkan tidak mau pergi. Dan saya bersumpah demi Tuhan, saya benar-benar belum pernah ke sana." Ye Chen berkata, "Aku tidak peduli apakah kau sudah pernah ke sana atau belum. Aku tidak peduli jika kau hanya tinggal di sana setiap hari. Yang aku perlukan darimu sekarang adalah menghubungi gerombolan itu, dan memberitahu mereka bahwa tidak peduli siapa yang menyebarkan pesan gelap itu, mereka harus segera menariknya kembali, atau kamu akan membunuh seluruh keluarganya." Steve setuju tanpa ragu dan berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir. Masalah ini mudah. Saya menelepon beberapa kali untuk menghubunginya untuk melihat apakah saya dapat menemukan orang yang seperti bunga gelap. Bahkan jika saya tidak dapat menemukannya, saya masih memiliki cara untuk menyampaikan kata-kata itu ke telinganya." Ye Chen berkata dengan puas, "Kalau begitu masalah ini akan diserahkan kepadamu, aku akan menunggu kabar darimu." Steve bertanya dengan sedikit gosip saat ini, "Ngomong-ngomong Tuan Ye, kenapa Anda tiba-tiba ingin memberitahu Ana kesempatan lebih dulu? Apakah sulit untuk percaya bahwa Anda baik padanya?" Ye Chen mengumpat, "Pergi sana. Cepat pergi dan lakukan urusanmu." Bersambung.